seperti yang kita tahu bila tiga capres 2024 memiliki program-program mereka yang mereka paparkan di berbagai media. Apa yang Anda harapkan dari program-program mereka? Apa yang dijanjikan oleh kebijakan-kebijakan yang akan mereka terapkan bila terpilih? Lalu apa yang akan Anda lakukan jika Anda ternyata salah memilih? Kecewa, lalu meruntuk. Nah, di sini akan kita gunakan dua cara yang harus kita gunakan untuk memilih salah satu dari mereka dengan baik dan benar. Ikuti terus videonya. Sebenarnya di tahun politik kali ini menuju ke pemilu. Menurut saya, ini udah borderline penggiringan dan pembodohan masyarakat. Maksudnya apa? Anda pasti mengerti. Sebelum kita bergerak ke arah sana, kita kaji dulu sebuah fakta. Fakta yang jarang diumbar di publik, mayoritas dari voter kita yang pendidikannya itu SD dan ke bawah. Sebentar, jangan asumsi atau opini dulu. Nih, saya kasih lihat faktanya. 44%. Yang kedua, lulusan sampai SMA atau ke bawah. Kenapa ini penting? Karena seharusnya, pemimpin selanjutnya di Indonesia itu harus mikirin dua hal. Ada sisi masa depan. Globalisasi, teknologi, digitalisasi, AI, machine learning. Ada sisi masa lalu. Kesejahteraan masyarakat, HAM, sampai pendidikan. Jadi pemimpin itu seharusnya bisa mikirin masa depan, sambil nggak ninggalin masa lalu. Nggak ditinggal itu warga-warganya. Pertanyaannya, mereka nggak mungkin jadi pemimpin kalau nggak dapat vote kan? Sekarang, kalau secara logika ya, ini lagi perang pemimpin yang bagus, apa pemimpin yang bisa dapatin fakta? Ini yang menurut saya akan buka pikiran kalian biar nggak dibodohi. Sebenarnya kalau di breakdown dari Pak Prabowo, Pak Ganjar sama Pak Anies, kebijakan-kebijakan itu masih ada banyak yang pro and kontra. Cuma kan pertanyaan utamanya, siapa yang bisa mendapatkan vote? Yang menurut saya implementasinya ada sisi gelapnya untuk memenangkan segitu banyak yang di Indonesia, yaitu sekitar 113 juta warga. Dan tentunya kali ini didominasi sama milenial, sama Gen Z, yaitu sekitar 56% voter anak muda. Dan status pendidikannya yang nggak jauh-jauh dari lulusan SMA. Tapi gini, kalian harus punya perspektif gini ya. Untuk menjadi presiden selanjutnya, untuk memenangkan pemilu, capres harus memenangkan dua sisi, yaitu pikiran dan hati. Kalau punya dua itu, mereka bakal menang. Pikiran itu berdasarkan fakta dan objektivitas, berdasarkan rasional. Kalian tuh kalau baca semua visi misi dari masing-masing yang capres, detail sampai bawah, kebijakan-kebijakannya, janji-janjinya, track recordnya, analisa pro dan kontranya, terus kalian bisa keputusan secara objektif. Oh, pemimpin A paling bagus. Oh, pemimpin B paling bagus. Oh, pemimpin C paling bagus. Nah, itu memenangkan pikiran. Oh, ekonomi kita bakal segini. Oh, digitalisasi bakal maju kayak gini. Nah, disinilah baru mulai belangnya. Saya yakin hampir semua capres tuh tahu betul untuk memenangkan pikiran. Namun, disinilah para capres sadar untuk memenangkan sisi yang lain, yaitu sisi hati, yang notabene disebut tadi, di mana para voter Gen Z punya bagian yang besar, dan mungkin sebagian dari mereka memiliki kecenderungan memilih dengan hati. Para capres mulai berlomba mengambil dan memenangkan sisi itu. Karena sejujurnya lebih susah dan jauh lebih berat memenangkan hati. Secara irasional dan kenyataannya, decision making atau membuat keputusan berhubungan langsung dengan pendidikan. Semakin rendah pendidikan, semakin irasional keputusannya. Semakin tinggi pendidikan, semakin rasional, semakin pakai logika. Pertanyaannya, di Indonesia masuk kategori yang mana untuk memenangkan hati? Tentu saja itu berhubungan dengan emosional. Ada 5 emosi yang lumayan signifikan, yaitu ketakutan, kebencian, kesedihan, kebahagiaan, dan kemarahan. Cuma pengingat nih karena sekitar di 14 Februari 2024, bertepatan dengan hari Valentine, kalian harus pilih presiden untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya capres yang bisa memenangkan hati masyarakat melalui 5 emosi, itu secara angka ya, akan memenangkan pemilu. Tapi pertanyaannya, caranya gimana? Caranya yang menurut saya baik adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing capres. Kalau memang mau maju Indonesia ini, pancinglah emosi kebahagiaan atau harapan. Jangan bodohi kaum hati dengan emosi-emosi yang disebut tadi. Ketakutan, kebencian, kesedihan, kebahagiaan,
dan kemarahan. Tapi, kenyataannya banyak sekali kampanye yang bisa kalian scrolling sebentar doang. Di Twitter atau nggak di TikTok, atau bahkan di Facebook, yang sifatnya menjatuhkan atau memicu kemarahan. Kenapa? Soalnya impact dari pendidikan yang cenderung menggunakan hati. Kita flashback dulu di tahun 2019 ya, di mana Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu lagi debatan lumayan keras. Ada istilah yang namanya cebong dan kampret. Cebong itu pendukungnya Pak Jokowi. Kampret itu pendukungnya Pak Prabowo. Ini namanya polarisasi politik di mana warga itu kayak sengaja dikubu-kubuin. Masing-masing kalau nggak setuju sama sesamanya, ya berantem lah. Gimana cara bikin berantem? Penggiringan secara emosional bikin salah satu kubunya marah, bikin salah satu kubunya takut. Karena saya tahu betul kalau misalnya dua kubu ini dipancing emosi, secara harapan atau kebahagiaan, nggak mungkin berantem. Bila aja ada pemimpin yang melakukan cara itu, secara objektif, saya pilih pemimpin itu. Karena saya ngerasa dia yang bisa bikin Indonesia lebih maju. Tapi, gimana kenyataannya saat ini? Enggak. Coba aja kalian scroll-scroll lagi sosmed yang lagi nyaring menyuarakan kubu mereka masing-masing. Jangan mau dibodohi pemilu atau pesta demokrasi. Karen itu harusnya mempersatukan kita, bukan membelah kita. Kita harus dapatin semua informasi berdasarkan fakta dan objektivitas. Pegang pendirian kalian masing-masing. Terus pilihlah presiden kalian. Ya, presiden yang akan menang apalagi di era digital. Bukan presiden yang hanya bisa bawa Indonesia ke panggung global. Tapi presiden yang akan menang itu capres, yang bisa memancing emosional warga. Melalui apa? Melalui konten dan banjirnya kampanye digital dengan suara harapan dan kebahagiaan. Sebagai perbandingan, kita bisa tahu zaman sebelum digital berada di genggaman kita. Cara menguasai warga dan ideologinya, para capres harus turun, ngobrol di rumahnya, bikin kampanye darat yang lumayan gede, sampaikan semua kegiatan, pidato yang keren, ya mungkin tercapai ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Zaman sekarang tinggal edit, klik. 10 juta orang mungkin ngelihat konten itu, dan boom! Dan ini lumayan menyeramkan. Kenapa? Propaganda diciptakan itu kalau terjadinya sebuah ideologi baru yang nyebar ke satu orang saja, dan satu orang nyebar ke 2 orang. 2 orang nyebar ke 4 orang yang bisa saja, tiba-tiba se-Indonesia ngebahas. Sekarang jauh lebih gampang dilakuin secara digital. Dan saya kasih tahu problem utamanya apa? Hoak dan misinformasi. Karena jujur aja kalau capres selalu pakai fakta-fakta dan data, itu bisa menangin pikiran, tapi belum tentu bisa menangin hati. Untuk menangin hati, itu harus mainin emosinya. Untuk mainin emosinya, apalagi dengan pendidikan yang rendah, bisa menimbulkan sifat anarkis. Karena 3 emosi yang paling kuat, ya kemarahan, kebencian, dan ketakutan, semuanya negatif. Ini pemimpin masa depan kita loh, hidup kita. Semua itu bergantung dengan keputusan yang kalian pegang, untuk bisa ngebalance 2 hal tadi yang membawa Indonesia jadi maju. Tapi problemnya, masih banyak hoax atau misinformasi yang memancing emosi, dan luar biasanya, banyak. Ditambah sirkulasi uang sekitar 100 triliun lebih itu, yang menurut beberapa pakar, itu digunakan untuk menyebarkan informasi. Kalian lihat data ini selama setahun terakhir, 11.000 hoax lebih yang trennya lagi naik kayak gini, di mana Kominfo lagi ngos-ngosan banget memberantas semua hoax ini. Ini sisi gelap kampanye digital, kita nggak bisa kontrol, dan kita nggak tahu juga mana yang dibayar dan nggak. Lebih-lebih mereka yang dibayar, pasti tendensi kan? Korban paling gedenya menurut saya ada di Facebook sih. Ini ada datanya. Soalnya kalau ini dilanjutin ini namanya pembodohan masyarakat. Perubahan ideologi warga sampai dia bisa terinfluence dan dikuasai untuk memilih pihak tertentu berdasarkan informasi yang salah. Apa nggak gila itu? Kalian harus sadar aja deh. Cukup sadar aja setiap lihat konten yang berhubungan dengan pilih presiden. Kalian jangan makan mentah-mentah, jangan dibawa emosi. Kali ini belajarlah untuk membalancing pikiran dan hati. Setiap ada informasi yang kalian dapat, pastikan dulu itu fakta. Klise sih memang. Ingat ini udah ratusan triliun loh yang beredar ya untuk kepemiluan ini. Banjiri kepala kalian sama informasi biar bisa memilih seseorang tanpa dimanipulasi. Karena pemilu itu harusnya mempersatukan kita, biar negara kita makin maju. Dan pada dasarnya, saya sangat merekomendasikan kalian
untuk baca dari website resminya capres masing-masing, visi misi kebijakannya. Jangan lihat satu video, jangan langsung bilang, "Oh, ini keren, saya mau pilih presiden ini." Siapapun yang nonton video ini harus bertanggung jawab untuk spread message itu. Karena ini adalah pesan berantai buat masyarakat. Ini pesan saya buat kalian-kalian, jangan mau dibodohi. Pilihlah presiden yang paling menyentuh hati kalian, tapi berdasarkan objektivitas dan fakta. Ingat, pemilu kali ini berbahayanya luar biasa, karena ini jauh lebih digital dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kalau kalian misalnya ada komen di bawah, mana yang harus diberantas, komen aja. Stop untuk dibodohi. Jangan lupa like dan subscribe biar bisa bermanfaat. Share juga video ini biar jadi tular buat para kaum milenial agar lebih berpikiran terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.